Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rizka Lufiani dari jurusan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 461142137. Saya mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang angkatan 2022. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi, dampak kemajuan teknologi, dan bagaimana cara kita menyikapi kemajuan teknologi tersebut. Pernah nggak sih kamu ngebayangin bagaimana rasanya hidup tanpa teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, di mana zaman itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nggak bisa dipungkiri bahwa teknologi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik, lebih mudah untuk dijalani, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kehadiran teknologi benar-benar penting untuk membantu kita tetap bisa berkomunikasi dan bekerja dengan lancar. Saat ini, perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Nah, kira-kira teknologi apa aja sih yang sedang berkembang saat ini? Apa aja ya dampak yang bisa kita rasain dari kemajuan teknologi ini? Seperti yang udah disebutin tadi, teknologi sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di banyak bidang. Perkembangannya juga semakin pesat. Nah, beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dalam dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Kayaknya hampir nggak ada ya. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu lama untuk penyampaiannya seperti pakai surat, sekarang segalanya jadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dengan 5 tahun yang lalu aja, smartphone yang hadir di masa sekarang udah semakin canggih yang kadang kita aja nggak kepikiran kalau teknologi ini tuh bakalan umum dipakai. Selain itu, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakuin. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah penggunaan internet. Selain di bidang komunikasi dan informasi, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan paling penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedicine. Telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi, audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, dan juga perawatan serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit dan hanya menggunakan sebuah aplikasi. Jika kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis, perkembangan elektronik secara bermunculannya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat, berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi juga terjadi di bidang pendidikan. Salah satu terobosan teknologi dalam bidang ini adalah teleeducation atau e-learning. Teleeducation atau e-learning adalah proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet, misalnya dalam bentuk video. Di masa pandemi ini, seluruh masyarakat termasuk tenaga pengajar, siswa, dan juga orang tua dituntut untuk lebih melek teknologi. Nggak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini telah memaksa percepatan kemajuan teknologi di sektor pendidikan karena proses belajar mengajar harus dilakukan dari jarak jauh.
Teknologi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh terdiri dari internet dan aplikasi telekonferensi. Dengan teknologi ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan tanpa tatap muka dan kontak fisik. Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini sudah terdapat aplikasi belajar online yang bisa menyediakan berbagai materi pembelajaran di sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita, dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Tapi perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua. Artinya, walaupun banyak banget dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi ini. Kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan bijak. Nah, kira-kira apa aja sih dampak dari perkembangan teknologi? Dampak positifnya antara lain yang pertama, teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global, artinya saat ini kita nggak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti dulu. Bahkan nggak terbatas antar kota atau antar wilayah aja. Komunikasi saat ini bisa terjalin ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Selain itu, kita bisa terhubung dengan cepat bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Kalau dulu manusia cuma mengandalkan surat kabar atau televisi untuk informasi terupdate, sekarang internet mengambil alih keduanya. Peran internet membuat penyebaran informasi yang terjadi secara cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung kita ketahui saat ini juga. Salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia lain adalah media sosial. Perkembangan media sosial saat ini juga semakin pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, teknologi di bidang pendidikan selalu mengalami kemajuan. Bahkan sebelum adanya e-learning, teknologi seperti smartboard dan proyektor sudah diintegrasikan ke dalam ruang kelas untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik bagi siswa. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Saat ini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga bisa menikmati internet. Maka dari itu, informasi yang mereka dapat saat ini udah nggak bergantung pada buku aja. Melalui internet, para siswa bisa mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, kalau tadi kita udah bahas dampak positif dari kemajuan teknologi, sekarang kita akan bahas kira-kira apa ya dampak negatif dari kemajuan teknologi. Dampak negatif dari kemajuan teknologi yang pertama, teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih sering terhubung dengan kerabat secara virtual daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung. Seperti yang dikatakan oleh Risa Raimabie Price, Direktur Asosiasi Layanan dari Sekolah dari American Speech Language Hearing Association, keterampilan komunikasi sosial semakin terancam karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Yang kedua, munculnya kejahatan-kejahatan di internet. Kejahatan-kejahatan di internet bisa berupa cyberbullying, penyebaran konten pornografi, penipuan, plagiarisme, serta penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tersebut bisa terjadi kalau kita nggak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan itu juga nggak sepele dan cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Yang ketiga, menurut American Optometric Association, penggunaan teknologi komputer, tablet, dan juga handphone dalam waktu yang lama bisa menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain adalah sebuah istilah untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi yang tadi sudah disebutin sebelumnya.
Dampak negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi cukup serius. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Terus gimana sih cara kita menghindari dampak negatif dari kemajuan teknologi dan gimana cara kita bijak menyikapi kemajuan teknologi tersebut? Walaupun kecanggihan teknologi udah selayaknya dimanfaatin untuk kehidupan sehari-hari, kita juga perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhan kita. Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan hanya menggunakannya untuk hal yang positif. Gunakan gadget untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat serta ilmu pengetahuan, bukan untuk menonton video-video terlarang dan sebagainya. Mengetahui dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi itu penting banget, supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak negatifnya. Dari waktu ke waktu, teknologi pasti akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Maka dari itu, yuk jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.